Selamat pagi, selamat berjumpa anak-anak yang terkasih. Selamat datang di SMK Marsudirini Marganingsih Surakarta di tahun pembelajaran yang baru ini, tahun 2020-2021. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan berjumpa dalam pelajaran ilmu gizi dalam daring atau lewat jaringan. Kita tidak bisa tatap muka. Tetapi walaupun begitu anak-anak, semoga perjumpaan kita melalui online ini nanti bisa anak-anak terima dengan baik dan akan memperlancar belajar kalian masing-masing. Anak-anak yang terkasih, baik sebelum kita memasuki materi kita hari ini atau pagi hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, Maha Baik kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kesehatan yang baik, sehingga kita masih diperbolehkan kita berjumpa dalam pembelajaran ini walaupun melalui online. Anak-anak yang terkasih, baik agar kita nanti dalam proses pembelajaran kita bisa mengikuti dengan baik, maka anak-anak, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, kalau sebelum kita memulai pelajaran, Bu Herlina akan memperkenalkan diri. Nama lengkap Ibu Herlina adalah Hieronima Budi Herlina. Lalu anak-anak di SMK Marsudirini ini, Ibu Herlina mengajar atau sebagai guru produktif di jurusan kuliner atau tata boga. Lalu selain itu anak-anak, Bu Herlina juga diberi tanggung jawab untuk menjadi wali kelas di kelas 11 boga. Juga masih ada tugas tambahan, yaitu diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang humas atau hubungan masyarakat. Lalu anak-anak yang terkasih, di kelas 10 ini khususnya jurusan kuliner atau tata boga, Bu Herlina diberi tugas atau kepercayaan untuk mengampu mata pelajaran ilmu gizi. Ya, ilmu gizi yang pertama, di mana kita nanti anak-anak 1 minggu kita akan berjumpa selama 3 jam pelajaran. Lalu yang kedua, sanitasi. Anak-anak, kita akan belajar sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja atau keamanan pangan. Kita nanti akan bertemu, bertatap muka 2 jam per minggu. 2 jam per minggu, anak-anak, kita akan bertatap muka 2 jam per minggu. Lalu anak-anak yang terkasih, sehubungan dengan 2 mata pelajaran ini memang sangat erat sekali hubungannya dengan jurusan yang kalian ambil saat ini, yaitu tata boga, di mana yang nanti yang akan Anda geluti setiap hari anak-anak adalah makanan dan minuman yang itu nanti akan dikonsumsi oleh manusia. Anak-anak yang terkasih, juga perlu Bu Herlina informasikan, Bu Herlina mengajar di SMK Marsudirini ini ya baru 31 tahun, anak baru 31 tahun. Lalu Bu Herlina juga salah satu alumni dari SMK Marsudirini Marganingsih Surakarta. Lalu alamat Ibu Herlina, anak-anak, di Jalan Rinjani Raya nomor 7B, Perum Mojosongo, RT 05 RW 18, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Bu Herlina percaya kalau ada anak-anak yang rumahnya di daerah Mojosongo atau Perum Mojosongo, Anda pasti tahu alamat ini. Apabila nanti anak-anak lewat di alamat ini, silahkan Anda mampir.
Lalu anak-anak yang terkasih, status jelas ya sudah tua, ya statusnya sudah berkeluarga, cukup satu suami saja dengan nama Yohanes Suparna. Lalu bekerjanya di SD Negeri 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kebetulan diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah. Lalu anak-anak, di dalam hidup berkeluarga ini Berlina dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Robertus Herdiawan Suparna, yang kebetulan saat ini anak-anak sudah bekerja non jauh di sana, ya di Papua, ya bekerja di PT Freeport. Lalu yang kedua Ambrosius Destiawan Herdianta, ini masih belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mengambil Fakultas Farmasi dan saat ini baru skripsi. Itu anak-anak mungkin perkenalan singkat dari Ibu Herlina. Semoga nanti semakin kita mengenal, kita semakin akan mudah untuk berkomunikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, ini tampilan dari keluarga Ibu Herlina, anak-anak, ya. Lalu anak-anak, sehubungan dengan pelajaran ilmu gizi, anak-anak kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia, ya, atau dalam kehidupan kita, anak-anak, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebutuhan zat gizi atau zat makanan yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan manusia. Anak-anak kita bisa membayangkan bagaimana seandainya tubuh kita ini mengalami kekurangan zat gizi, pasti kita tidak akan bertahan hidup. Ya, pasti kita tidak akan bisa bertahan hidup. Lalu makanan yang dibutuhkan tubuh mengandung berbagai zat gizi, anak-anak, di mana setiap zat gizi atau zat makanan ini memiliki fungsi dan sumber dari bahan makanan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak, bahan makanan yang ada di sekitar kita jelas memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda, yang mempunyai fungsi juga yang berbeda-beda di dalam tubuh manusia. Ya, lalu anak-anak yang terkasih, di dalam kegiatan belajar mengajar di semester Gasal ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama adalah yang pertama, anak-anak yang terkasih, di semester Gasal ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menganalisis zat gizi sumber energi yang diperlukan tubuh. Lalu yang kedua, menganalisis zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan tubuh. Lalu yang ketiga, menganalisis zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh. Lalu kompetensi dasar yang keempat adalah menerapkan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM dan daftar bahan makanan penukar atau disingkat DBMP. Lalu kompetensi dasar yang kelima adalah menerapkan daftar angka kecukupan gizi atau AKG. Ini anak-anak kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester Gasal ini. Lalu anak-anak yang terkasih, agar kita nanti di dalam memasuki materi selanjutnya, anak-anak sudah mempunyai dasar dan mudah untuk masuk ke materi. Baik, kalau sebelumnya anak-anak silahkan menjawab pertanyaan yang tersebut
di dalam PowerPoint ini yang sudah diketik Ibu Herlina. Silahkan anak-anak menjawab dengan benar. Silahkan anak-anak mencari sumber informasi dari mana saja. Boleh dari internet, boleh dari buku-buku. Anak-anak silahkan Anda cari informasi yang benar. Lalu anak-anak, pertanyaan yang harus kalian jawab adalah yang pertama, apa definisi atau pengertian dari ilmu gizi? Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari zat gizi atau zat makanan? Lalu yang ketiga, apakah hubungan gizi dengan kesehatan manusia yang meliputi A. Hubungan gizi dengan pertumbuhan jasmani. Kira-kira apa toh hubungannya gizi itu dengan pertumbuhan jasmani? Lalu B. Hubungan gizi dengan kecerdasan otak. Kira-kira apa hubungan gizi dengan kecerdasan otak? Anak-anak silahkan cari informasi yang benar. Lalu yang C atau yang ketiga anak-anak, hubungan gizi dengan produktivitas kerja. Yang D, hubungan gizi dengan daya tahan tubuh. Kira-kira apa hubungannya? Gizi dengan daya tahan tubuh kita masing-masing. Lalu yang kelima atau yang E adalah hubungan gizi dengan keluarga berencana. Anak-anak kira-kira apa hubungan gizi dengan keluarga berencana? Lalu anak-anak yang terkasih, silahkan nanti jawaban Anda diketik dengan rapi, dengan baik. Lalu silahkan juga anak-anak ditulis identitas kalian masing-masing, nama lengkap. Kemudian kalau sudah ada nomor absen, ditulis nomor absen yang lengkap. Lalu ditulis tugas hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Lalu ditulis mata pelajarannya. Ya, mata pelajaran ilmu gizi. Lalu anak-anak nanti silahkan jawaban Anda dikirim ke Ibu Herlina melalui WA. Silahkan Anda nanti jawaban Anda dibuat dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk PDF, lalu japri ke Ibu Herlina. Nanti kalau sudah, silahkan anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas nulis list di WA grup ilmu gizi. Ya, itu anak-anak. Ya, lalu anak-anak yang terkasih, tolong jawaban betul-betul ditulis dengan jelas dan benar, mudah dibaca, sehingga kalau diperiksa anak-anak memudahkan orang yang atau memudahkan Ibu Herlina yang memeriksa. Juga Ibu Herlina pesan jangan sampai ada anak-anak yang menunda pekerjaan supaya Anda nanti tidak repot sendiri. Ya, anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini atau pagi hari ini, anak-anak mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan mengkonsumsi makanan bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Selain itu anak-anak, mari kita juga istirahat yang cukup, lalu olahraga cukup. Anak-anak, kebetulan anak-anak
juga belajar di rumah, Anda mempunyai waktu banyak, silakan diatur dengan baik. Dan yang terpenting lagi, anak-anak, tolong anak-anak tetap taat pada protokol kesehatan. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat-sangat penting, tidak usah keluar rumah. Dan kalaupun keluar rumah, silakan anak-anak tetap mengenakan masker. Ya, mengenakan masker anak-anak. Silakan itu betul-betul dijaga dengan baik supaya anak-anak dengan kita taat protokol kesehatan, pandemi COVID-19 segera selesai dan kita boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Kita boleh berjumpa langsung anak-anak dan kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan enak, dengan baik, tanpa anak-anak dibatasi oleh hal-hal yang mungkin sangat-sangat mengganggu kehidupan kita. Seperti saat ini anak-anak kita tidak bebas lagi dalam melakukan aktivitas kita masing-masing, bahkan kita tidak bisa berjumpa sampai saat ini. Anak-anak yang terkasih, mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Ada pepatah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka mari kita bersama-sama menjaga ini semuanya anak-anak, sehingga kita tetap dalam keadaan kesehatan yang baik, kita dapat belajar dengan baik, kita boleh bergerak bebas anak-anak. Maka mari kita senantiasa taat pada apa yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita untuk saat ini, tetap setia di rumah kita masing-masing. Termasuk anak-anak, silahkan Anda setia juga belajar di rumah Anda masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Ya, itu anak-anak kira-kira pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga sungguh pertemuan perdana kita ini nanti bisa mengawali tahun pelajaran kita ini dengan baik. Dan akhir kata, selamat belajar, sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan senantiasa kita mengusahakan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita masing-masing. Salam sehat anak-anak, dan jangan lupa tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.